Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun. Pemerintah telah menentukan tema besar perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 2020 ini dengan tajuk Indonesia Maju, seiring tetap dilanjutkannya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya-upaya ini diharapkan mampu menciptakan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi pondasi bagi negara untuk bisa menghadapi persaingan global. Indonesia Maju juga menjadi representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Terlebih, Indonesia menghadapi kondisi istimewa dengan pandemi COVID-19 yang berimbas pada perekonomian bangsa. Tahun ini ada baiknya seluruh elemen masyarakat fokus kepada upaya-upaya positif yang mampu menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia. Halo, selamat malam saudara, selamat datang di Titik Pandang bersama saya Friska Clarissa. Malam hari ini kita akan membahas soal Pancasila dan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. 2 hari jelang 75 tahun kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Bapak pendiri bangsa, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yang diraih dengan penuh perjuangan. Yang berpijak hingga hari ini kita dengan ideologi Pancasila, bagaimana memperkokohnya, dan bicara soal konteks masa kini, bagaimana memaknai Pancasila dan kemerdekaan. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir. Sudah hadir bersama kami Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI. Selamat malam Pak Basarah. Selamat malam Friska. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat untuk bintang jasa utamanya. Terima kasih Friska. Dan juga berikutnya sudah hadir Profesor Aji Samekto, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP. Prof. Aji, selamat malam. Selamat malam Friska. Seperti yang sudah saya bahas di awal tadi, Ya. Ini jelang 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Mas Basarah, dalam konteks masa kini bagaimana kita memaknai Pancasila dan kemerdekaan itu sendiri? Iya Friska, tanpa terasa ya Prof. Aji, 2 hari ke depan bangsa Indonesia sudah akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Usia yang sudah tidak muda lagi ya, meskipun kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah merdeka ratusan tahun lamanya seperti Amerika Serikat dan lain sebagainya, saya kira 75 tahun juga adalah usia yang matang begitu. Saya kira kita patut bersyukur, berterima kasih kepada para pendiri bangsa. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan Friska tadi, apa hubungan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan Pancasila? Bagi saya, kemerdekaan bangsa Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negaranya itu ibarat 2 sisi mata uang yang diproses dan disepakati oleh para pendiri bangsa kita dalam satu tarikan nafas. Kenapa saya katakan satu tarikan nafas? Karena proklamasi 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan oleh Bung Karno bersama Bung Hatta adalah satu puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dari melepaskan diri hegemoni kolonialisme. Ada 5 bangsa yang telah menjajah kita. Bangsa Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Nah, 17 Agustus 1945 adalah momentum bangsa Indonesia bisa melepaskan diri dari hegemoni kolonialisme. Tetapi puncak peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah bukan satu peristiwa yang terjadi tiba-tiba. Dia satu proses panjang kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana salah satu proses panjang itu adalah diwarnai satu momentum ketika para pendiri bangsa kita memikirkan dasar negara apa yang akan mengawal Indonesia merdeka. Disitulah para pendiri bangsa kita bersidang dalam sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk membahas apa dasarnya jika Indonesia merdeka kelak. 1 Juni 45 Bung Karno berpidato yang untuk pertama kalinya menawarkan gagasan dasar negara Indonesia merdeka. Disitulah pula Pancasila untuk pertama kalinya diusulkan oleh Bung Karno. Kemudian mengalami perkembangan dalam naskah Piagam Jakarta oleh Panitia 9 tanggal 22 Juni dan konsensus final tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maka sejak 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia resmi memiliki Pancasila sebagai dasar dan negara Indonesia merdeka. Jadi dengan demikian Friska, menurut saya kemerdekaan bangsa Indonesia is Pancasila.
Dan Pancasila adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kalau hari ini ada mereka-mereka yang ingin menggantikan Pancasila, itu sama juga dengan ingin mengganti negara proklamasi yang telah diperdekakan oleh para syuhada bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, dan tokoh-tokoh bangsa lainnya, Maramis dan lain sebagainya. Sehingga oleh karena itu mari kita hikmati 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai sarana kita melakukan introspeksi bahwa warisan para pendiri bangsa ini harus kita jaga, kita rawat untuk anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Jadi jangan sekali-kali memisahkan konteks antara Pancasila dengan kemerdekaan. Ya, memisahkan Pancasila dengan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sama juga dengan ingin menganulir kemerdekaan bangsa Indonesia yang dengan susah payah diperoleh para pendiri bangsa kita, Friska. Kalau dari sisinya Prof. Aji? Ya, saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Ahmad Basara tadi. Yang disampaikan beliau tadi kan jelas bahwa Pancasila itu dipersiapkan untuk Indonesia merdeka nanti. Jadi kalau dulu Bung Karno menyebut bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas, nah itu dia. Maka Pancasila itu sesudah Indonesia merdeka, lalu Pancasila digunakan untuk instrumen sebagai sarana menuju masyarakat adil dan makmur dengan cara-cara pembangunan yang konkret, ada sasaran-sasaran pembangunan yang konkret. Jadi Pancasila dipersiapkan untuk Indonesia merdeka nantinya. Ya, jadi melalui pembangunan konkret sekarang. Gitu. Nah, sudahkah masyarakat paham betul dengan tadi konteks yang dijelaskan soal Pancasila dan kemerdekaan semestinya tidak terpisahkan, Mas Besar? Ya, oleh karena itulah pentingnya bangsa Indonesia memperingati hari-hari besarnya, termasuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia setiap 17 Agustus. Kita kan dikatakan untuk recall, untuk mengingat. Ya, saya kira momentum peringatan hari lahir, apakah itu hari lahir kenegaraan, bahkan hari lahir kita sendiri, itu menjadi sarana pengingat kita, sarana untuk melakukan retrospeksi, introspeksi, dan kemudian kita memproyeksikan perjalanan kita ke depan. Nah, oleh karena itu Indonesia yang kita diami hari ini, Friska, yang Anda diami, yang Prof. Aji diami, yang umat Islam diami, umat Kristen, umat Katolik, semua umat beragama diami hari ini, bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Ini adalah kristalisasi perjuangan para pendiri bangsa. Kita cuma mendapatkan warisan. Warisan ini tidak boleh kita gadaikan, tidak boleh kita jual kepada bangsa asing, atau kita gonta-ganti dasar falsafahnya. Kenapa? Karena kita harus memikirkan anak cucu kita di masa yang akan datang. Kalau kita rusak Indonesia hari ini, maka yang akan rugi adalah anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Saya kira itulah gunanya kita memperingati 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2020 yang akan datang, Friska. Bicara soal momentum 75 tahun kemerdekaan Indonesia, kita tahu kondisinya saat ini sedang pandemi COVID-19. Nah, bicara soal Pancasila, bagaimana mengaktualisasikan Pancasila untuk mengentaskan persoalan selama pandemi ini? Kita akan bahas di sesi selanjutnya di Titik Pandang. Kami kembali usai jeda. Menyambung sesi sebelumnya, kita bahas soal kondisi saat ini pandemi COVID-19. Bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk mengentaskan persoalan selama pandemi ini? Saya dari Prof. Aji dulu, silakan. Ya, sebelumnya saya ingin menambahkan atau menguatkan apa yang disampaikan Pak Basara tadi. Jadi intinya bahwa kemerdekaan yang sudah kita alami ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba begitu ya. Jadi perjuangannya sudah dari dulu ya para pendiri bangsa ini. Nah, kita ini tinggal menikmati begitu. Jadi ini yang penting. Kedua, tentang COVID-19 ini. Jadi kita mengetahui, Friska, bahwa COVID-19 ini kita sudah tahu bahwa ini merupakan fenomena di dunia yang baru sama sekali. Negara-negara di dunia juga tidak atau belum mempunyai pengalaman menangani. Tetapi yang jelas bahwa ini menimbulkan hal-hal yang terkait nanti dengan soal-soal pangan misalnya ke depan. Ya, jadi ada akses ekonomi yang kemudian menjadi bermasalah di dunia, bukan hanya di Indonesia. Tetapi, dan ini kemudian menimbulkan persoalan pangan. Nah, ke depan bagi kita di Indonesia ini yang adalah penting untuk juga membicarakan soal kedaulatan pangan. Tadi pagi di televisi, ya di Kompas TV juga saya melihat Pak Ari Budimanto membahas ini. Jadi memang persoalan ke depan adalah soal kedaulatan pangan. Nah, ini dia. Jadi kedaulatan pangan itu adalah hak dari suatu negara
untuk menentukan tentang kebijakan pangannya sendiri. Kalau dalam konteks pangan itu kita tidak berbicara hanya pangan tetapi juga pertanian dan peternakan. Nah, dalam konteks kedaulatan pangan inilah sebenarnya wujud ya bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila dalam konteks keadilan sosial dan perikemanusiaan. Jadi inilah konkretisasi. Tentu ada hal-hal yang perlu dikerjakan dalam soal ini, Friska. Dalam memperjuangkan kedaulatan pangan. Misalnya tentang bagaimana membuka lahan pertanian baru dan seterusnya. Yang tantangannya juga harus kita atasi bersama. Jadi kedaulatan pangan ini salah satu pengejawantahan lah nilai-nilai Pancasila. Berikutnya kalau dari Mas Basara, ini kan fenomena baru tadi Prof. Aji juga menyebutkan. Bisakah Pancasila ini menjadi guidance, menjadi petunjuk arah mau kemana? Bagaimana mengetaskan masalah ini? Pertama, saya ingin memberikan apresiasi pada pidato politik kenegaraan Presiden Jokowi di MPR tanggal 14 Agustus kemarin, di mana beliau mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus optimis. Bahasa beliau membajak pandemi COVID Corona ini untuk kita restart perjalanan bangsa Indonesia. Menurut saya pidato Pak Jokowi sangat beralasan karena secara ideologis bangsa Indonesia punya modal sosiologis dan punya modal ideologis yang kuat. Pancasila bangsa Indonesia itu adalah satu ideologi yang bekerja di tengah masyarakat kita. Inti daripada Pancasila itu adalah gotong royong. Semua sila Pancasila, sila ketuhanan dijalankan dengan cara gotong royong. Umat Islam, umat Kristen, umat Hindu itu diajarkan oleh agamanya masing-masing untuk membantu sesama. Ya, dengan amal, dengan sodako dan lain sebagainya. Itu adalah gotong royong. Begitu juga dengan sila-sila yang lain. Jadi modal ideologis yang dimiliki oleh bangsa ini adalah satu potensi kekuatan bangsa Indonesia untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa, ada satu lembaga amal di dunia, kalau tidak salah adalah Charities Aid Foundation. Ya, lembaga amal di dunia yang berkedudukan di London, Inggris. Mereka mensurvei. Ternyata hasil survei lembaga amal dunia yang berkedudukan di Inggris nih, Friska, mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal paling dermawan sedunia. Dermawan sedunia. Artinya memang jiwa sosial, jiwa gotong royong bangsa Indonesia ini luar biasa. Dan kita melihat dalam pandemi COVID-19 ini, bangsa Indonesia gotong royong membantu satu sama lain tanpa membedakan apa agamanya, apa sukunya. Nah, saya kira modal sosiologis, modal ideologis ini adalah prasyarat bagi Pak Jokowi dan seluruh pemerintahan Republik Indonesia pusat dan daerah untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kita patut bersyukur kalau dibandingkan, Prof, dengan negara-negara lain di dunia, defisit ekonominya itu sudah mencapai 11%, 17% dan lain sebagainya. Tapi bangsa kita relatif lebih stabil. Mudah-mudahan dengan gotong royong, dengan persatuan, dengan kebersamaan, saya kira tidak mustahil. Pandemi COVID-19 ini sebagai satu ancaman kita akan rubah menjadi tantangan, menjadi challenge yang bisa membuat bangsa Indonesia segera bergerak maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita bisa membajak momentum krisis ini, tapi bicara soal ancaman tantangan bukan hanya kondisi pandemi. Pancasila menghadapi tantangannya seiring berjalannya waktu. Mas Basara lihatnya apa? Karena kita tahu ideologi transnasional masuk begitu derasnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, memang begitu pentingnya fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ia dasar falsafah, ia dasar negara, pandangan hidup bangsa, lalu kemudian sumber dari segala sumber hukum negara. Tetapi cara bangsa ini menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada rakyatnya sendiri, terutama pada generasi mudanya sendiri, itu tidak firm. Mengapa saya katakan tidak firm? Saya melihat satu konteks sejarah. Pasca dibubarkannya BP7. Zaman kami kuliah dulu, zaman Prof. Aji kuliah ini, semester pertama langsung ikut penataran P4. Masuk kuliah ada mata kuliah wajib. Di SD, SMP, SMA, mata pelajaran wajib Pancasila. Tapi begitu era berganti, rejim berganti, BP7 dibubarkan, P4 dihapuskan, Undang-Undang Sisdiknas direvisi, mata pelajaran wajib Pancasila dihapuskan. Sejak saat itu generasi muda Indonesia termasuk generasi yang lahir di tahun 90-an barangkali seperti Mbak Friska ini, itu losing generasi daripada nilai-nilai Pancasila. Karena sejak saat itu mata pelajaran Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak esensi, satu yang tidak pokok. Hari ini bangsa Indonesia menuai badai sebagai akibat beberapa tahun lamanya sejak BP7 dibubarkan tahun 99 sampai Presiden Jokowi membentuk UKPPIP di 2017 dan BPIP di 2018, itu ada sekitar 20 tahun negara abai membangun mental ideologi bangsanya. Sekarang ini ideologi-ideologi transnasional, baik itu yang datang dari negara-negara komunis, lalu kemudian liberalisme, kapitalisme, dan ekstremisme keagamaan, itu bekerja secara sistematis di Indonesia. Kalau kita melihat hasil-hasil survei, Friska,
di bidang berpengaruhnya ideologi ekstremisme keagamaan. Ada survei yang mengatakan 19,4% aparatur sipil negara kita sudah tidak setuju lagi negara Pancasila. Kemudian 7 kampus ternama di Indonesia terpapar oleh paham ekstremisme keagamaan. Dan banyak lagi yang mencerminkan bahwa betapa ideologi-ideologi transnasional, baik yang liberalisme, kapitalisme maupun fundamentalisme serta ekstremisme keagamaan masuk bekerja secara terstruktur, sistematis dan masif di Indonesia. Sehingga oleh karena itu kita patut mendukung political will Pak Jokowi membentuk BPIP agar negara hadir membangun mental ideologi bangsanya untuk membentengi bangsa Indonesia dari ideologi komunisme, liberalisme, kapitalisme, dan ekstremisme keagamaan. Tantangannya sudah terpampang. Berikutnya BPIP punya tugas berat kalau kita katakan untuk membina ideologi Pancasila, menghadapi tantangan-tantangan tadi. Apa yang harus dilakukan Prof. Aji? Tapi tahan dulu, kita akan bahas usai jeda di Titik Pandang. Kembali di Titik Pandang, Prof. Aji, jadi tugas beratnya BPIP untuk menghadapi tantangan yang dihadapi di era kekinian ini apa yang sudah realnya dilakukan? Baik Friska, jadi saya memaknai atau kami memaknai tantangan ini sebagai pekerjaan rumah. Jadi ada 5 pekerjaan rumah kami. 1 terkait dengan teknologi informasi, 2 materi, 3 metode, 4 konstruksi pikir milenial, yang kelima adalah perkembangan globalisasi. Yang pertama dulu yang terkait dengan soal teknologi informasi. Tentu bagi kami, PR besar kami adalah bagaimana bisa menggunakan teknologi informasi ini untuk membumikan atau mengintegrasikan Pancasila dalam kehidupan. Ini tantangan kami juga ya. Sehingga supaya apa? Supaya ini bisa dengan mudah bisa disampaikan kepada materi Pancasila itu bisa disampaikan kepada generasi muda. Yang kedua adalah soal materi. Bagaimana kami di BPIP menyajikan materi yang mengasihkan tetapi tepat sasaran. Gitu. Terus yang ketiga metodenya. Tentu kami memakai metode-metode yang harus menarik ya, terutama ini kan generasi milenial yang utama seperti Friska gitu ya. Bagaimana menyajikan, mengkomunikasikan dengan metode yang paling menarik gitu ya dan praktis gitu. Ya, kemudian yang keempat adalah konstruksi pikir milenial. Jadi anak-anak ini kan mempunyai konstruksi pikir yang sendiri ya. Mereka subjek bukan objek untuk kemudian di dalam tanda kutip kalau dulu istilah diindoktrinasi gitu ya. Tapi mereka subjek yang mana kita harus tahu cara pikir mereka sehingga penyampaian atau cara menyampaikan tentang materi Pancasila itu yang cocok atau yang sesuai dengan cara pikir mereka harus kita pikirkan. Dan yang keenam tentu tantangan terbesarnya soal globalisasi tadi. Seperti yang disampaikan Pak Basara tadi tentang ideologi transnasional yang sudah disampaikan tadi. Itu juga menjadi PR besar kami untuk bagaimana menyajikan Pancasila ini supaya menjadi lebih menarik dan itu lebih konkret, lebih mengena dalam kehidupan kita nanti. Nah, 5 pekerjaan rumah BPIP tadi menurut Mas Basara relevan nggak kalau kita lihat kondisi tantangannya yang saat ini dan juga bagaimana agar tadi tepat sasaran, agar milenial langsung klik oke deh dengan cara yang disiapkan oleh BPIP ini? Pertama, saya mencatat negara-negara di dunia, Friska, belum ada bangsa besar di dunia yang menjadi bangsa yang besar. Kalau bangsa itu tidak berpijak pada falsafah bangsanya sendiri. Bangsa Amerika, bangsa Jepang, sekarang bangsa Tiongkok dan lain-lain. Mereka menjadi bangsa yang besar karena mereka konsisten. Berpijak pada falsafah bangsa mereka sendiri. Bangsa Indonesia juga saya kira tidak akan mungkin dapat menjadi bangsa yang besar tanpa kita berpijak pada falsafah bangsa kita sendiri. Tidak mungkin kita menjadi bangsa yang besar kalau kita meminjam, apalagi menjiplak falsafah bangsa Arab, menjiplak falsafah bangsa Amerika, menjiplak falsafah bangsa Tiongkok. Bangsa Indonesia cuma dapat menjadi bangsa yang besar kalau kita berpijak dan teguh pada falsafah bangsa kita sendiri. Nah, agar falsafah dan ideologi bangsa ini kokoh di tengah-tengah bangsa sendiri, ada 3 syarat saya kira yang harus kita penuhi, Prof. Pertama adalah bangsa Indonesia harus menganggap Pancasila itu adalah satu nilai kebenaran yang final. Kita yakini, ada belief, ada kepercayaan
bahwa Pancasila ini adalah ideologinya bangsa Indonesia. Tak satu pun di antara bangsa Indonesia yang mempersoalkan kembali kebenaran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita. Sejak 18 Agustus, Pancasila itu disepakati oleh para pendiri bangsa kita. Yang kedua, syarat yang kedua, setelah kita yakini, kita punya kepercayaan, maka kita harus pahami Pancasila ini. Untuk kita pahami, kita harus pelajari. Sehingga oleh karena itu penghapusan mata pelajaran Pancasila, penghapusan penataran sosial Pancasila, sesuatu yang tidak selaras dengan kebutuhan menjadikan nilai-nilai Pancasila itu terinternalisasi. Sehingga syarat yang kedua adalah dipelajari dan dipahami. Dan ketiga, setelah kita yakini, kita pahami, baru kemudian Pancasila itu kita amalkan. Dan pada saat proses internalisasi Pancasila, saya kira tidak hanya tanggung jawab BPIP, seluruh stakeholder bangsa ini, pemerintah, pusat, daerah, masyarakat, ormas-ormas, NU, Muhammadiyah, konferensi wali gereja, PGI dan lain-lain sebagainya, kita bertanggung jawab membumikan Pancasila. Sehingga oleh karena itu kami berharap revisi Undang-Undang Sisdiknas di DPR, di Komisi 10, kebetulan saya di Komisi 10, Friska, mata pelajaran Pancasila harus masuk lagi dalam mata pelajaran wajib, sehingga seluruh anak didik kita itu diinternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Kemudian setelah diinternalisasikan, sekolah-sekolah formal, informal, di instansi-instansi pemerintah, lalu kemudian para pemimpin bangsa memberikan suri tauladan bagaimana Pancasila itu bekerja, berpraktek di tengah-tengah masyarakatnya. Yang ketiga, pembumian atau internalisasi Pancasila ini jangan tergantung selera rezim. Tidak boleh lagi ada pembubaran BP7 ketika Pak Harto berganti pada presiden berikutnya. Dan tidak boleh lagi ada pergantian apalagi pembubaran BPIP kalau Pak Jokowi berganti. Karena pembinaan ideologi Pancasila ini satu yang niscaya diperlukan, bukan kepentingan satu rezim. Sehingga oleh karena itu menjadi beralasan, Prof. Kalau payung hukum BPIP ini jangan payung hukum Perpres. Karena dulu BP7 dibubarkan oleh presiden berikutnya, itu karena payung hukum BP7 adalah Perpres. Tergantung selera presiden. Tapi kalau payung hukum BPIP dan pembinaan ideologi Pancasila itu oleh undang-undang, setidak-tidaknya kalau presiden berikutnya mau mengganti apalagi membubarkan BP7, dia harus tanya dulu ke DPR. Karena payung hukumnya adalah undang-undang. Jadi dengan demikian, Priska, bagi saya Pancasila ini adalah satu ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesia. Banyak negara-negara lain gagal mengelola perbedaannya, padahal tidak seragam, tidak semajemuk bangsa Indonesia. Tapi kita bisa mengelola perbedaan, menjaga kerukunan, persatuan karena kita punya Pancasila. Maka 75 tahun Indonesia merdeka, marilah bukan hanya kita rawat, bukan hanya kita jaga, tapi kita amalkan Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tugas kita adalah mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila. Tidak melihat suku, bangsa, semuanya harus mengamalkan ideologi bangsa ini. Terima kasih Prof. Haji, terima kasih Mbak Sarah atas waktunya di Kompas TV. Dan kami mengingatkan juga selama pandemi ini agar kita sama-sama menjaga disiplin protokol kesehatan, mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Saya Friska Clarissa menutup Titik Pandang malam hari ini. Sampai jumpa.